Hari ini cuaca terbilang cerah, kadang panas terik ya teman. Bahkan di sore hari turun hujan. Besoknya juga demikian, kadang kebalikannya, pagi hujan, siang menjelang sore pasti panas. Inilah pancaroba. Kita memasuki iklim pancaroba. Halo, jumpa kembali. Nah, di video kali ini saya sedang melakukan perawatan rutin ya teman, yang dimana di rumah sekitar saya atau di tempat tinggal saya ini sedang mengalami yang namanya musim pancaroba, atau bisa dibilang hari ini panas, besoknya hujan, atau paginya hujan, siangnya panas. Nah, seperti itu. Jadi apa saja perawatannya, bisa teman simak video kali ini. Dan jangan lupa ya teman, minta dukungannya dengan cara subscribe, like video ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, kalau teman lihat di sekitar rumah saya ini di pagi hari sedang atau telah hujan. Dan kebetulan hari ini sedang atau masih mendung ya teman. Masih mendung, tidak ada sinar matahari. Nanti dipastikan nanti agak siangan itu pasti akan panas kembali. Nah, itu. Saya di rumah saya ini sedang mengalami yang namanya musim pancaroba. Dan apa saja perawatannya di kala musim pancaroba? Di musim pancaroba ini biasanya ikan saya fokuskan untuk menjaga agar ikan itu tidak stres. Jadi apa hubungannya pancaroba dengan stres pada ikan? Karena begini ya teman, biasanya pancaroba itu dari panas ke dingin atau sebaliknya dingin ke panas, itu ikannya itu akan stres, akan kaget. Dan bila stresnya ikan ini berlanjut, pasti imun ikannya itu akan berkurang. Jadi kesehatan atau imunitas ikan itu pasti akan berkurang ya teman. Dan resiko terbesarnya atau terpahitnya itu akan terserang bakteri atau jamur atau parasit. Nah, di situ kita harus bisa melakukan pencegahan, karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Karena yang namanya mengobati ikan itu biaya dan waktunya itu sangat besar yang harus kita persiapkan. Dan oleh karenanya itu saya melakukan ini ya teman, treatment atau perawatan agar ikan kita ini tetap sehat. Walaupun kolam saya ini berukuran 1,3 panjangnya dan lebarnya kurang dari 1 meter, dan kedalamannya saya setting 75 cm. Saya biasanya di musim pancaroba ini saya melakukan yang ini ya teman, penebaran garam krosok. Nah, ini saya melakukan ini tidak perlu setiap hari, hanya perlu dipastikan dalam jangka 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita bisa atau melakukan penebaran garam krosok. Ini penting ya teman, karena garam krosok ini fungsinya selain menjaga pH di kolam kita ini, juga bisa menekan yang namanya bakteri atau parasit ataupun penyakit ikan. Sebenarnya kalau ikan kita sehat itu imunnya sehat, itu ikan kita itu akan kebal ya teman.
Akan tetapi bila ikannya kita stres, sama halnya kita manusia, kalau kita stres terus, pasti yang namanya penyakit itu pasti akan datang. Nah, dan oleh karenanya itu saya biasa melakukan penebaran garam krosok. Dan garam krosok ini murah sekali ya teman. Berbeda dengan yang namanya garam dapur, karena kita bisa membelinya secara eceran, secara kiloan. Ini harganya 1 kilo di daerah tempat saya ini Rp5.000. Karena ini eceran, saya biasanya membeli atau menyediakan stok 3 kilo, dan saya menebarnya hanya 3 genggam, mungkin 300 gram atau sampai 400 gram. Dan langkah yang kedua, selain kita tebarkan garam krosok, kita bisa atau menjaga pola makannya. Karena kenapa? Karena di dalam pelet ikan itu mengandung protein dan juga karbohidrat yang juga sangat dibutuhkan oleh bakteri. Karena kalau kita ngasih makan ikan itu sama saja kita mengasih makan bakteri atau parasit ataupun jamur yang ada di kolam kita ini. Jadi kita harus memberikan makan ikan kita ini secukupnya dan porsinya dikurangi. Jadi yang biasanya kita tebar langsung banyak, misalnya 1 kilo sehari, kita bisa menguranginya hanya setengah kilo. Dan itu pastikan peletnya atau pakannya itu termakan oleh ikan. Jadi jangan sampai ada tersisa, dan jangan sampai mengendap di dalam, karena akan menimbulkan amoniak ataupun endapan pelet yang tentunya bisa membuat jamur dan juga bakteri itu berkembang biak. Nah itu jadi sedikit saja saran tips saya dalam menghadapi musim pancaroba.